Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Nama Luca Marini lagi sering banget disebut-sebut di paddock MotoGP akhir-akhir ini bro. Sayangnya bukan karena prestasi, tapi karena masa depannya di Honda yang mulai digoyang banyak pihak. Kontrak Marini bareng Honda akan habis di akhir musim 2025 dan posisi doi kini jadi incaran banyak rider lain. Situasinya makin rumit karena performa Honda belakangan ini mulai membaik. Jadi tim ini tidak lagi dihindari oleh para rider seperti musim-musim sebelumnya. Honda yang sempat turun kasta dari pabrikan papan atas jadi penghuni papan tengah, kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Salah satu buktinya adalah performa Johann Zarco. Rider LCR Honda itu sempat beberapa kali nyaris podium, dan akhirnya benar-benar pecah telur di GP Prancis minggu lalu. Podium itu sekaligus mengakhiri puasa kemenangan Honda selama 2 tahun penuh. Pergerakan Honda juga cukup agresif sejak akhir musim lalu bro. Mereka merekrut sejumlah nama top dari Aprilia untuk memperkuat tim pengembangan. Sebut saja mulai dari Direktur Teknis Romano Albesiano, pembalap senior Alex Espargaro, sampai kepala kru Antonio Jimenez. Di tengah kebangkitan Honda inilah posisi Marini jadi sorotan. Berbeda dengan Joan Mir, rekan timnya yang masih aman karena kontraknya baru dimulai tahun ini. Marini justru harus siap-siap menghadapi persaingan ketat untuk mempertahankan kursinya. Salah satu nama yang paling santer disebut sebagai pengganti, siapa lagi kalau bukan Johann Zarco. Sejak bergabung dengan Honda di tahun 2024, Zarco konsisten jadi rider Honda terdepan tiap kali balapan. Jadi kalau Honda ingin mempertahankan progres, bukan tidak mungkin mereka lebih memilih Zarco sebagai wajah baru tim pabrikan musim depan. Tapi jangan salah juga bro, Marini belum tentu tersingkir. Masih ada peluang buat doi untuk membuktikan bahwa dia layak dipertahankan. Tinggal sekarang tergantung performanya di sisa musim ini. Lalu siapa lagi yang mau menggoyang kursi Luca Marini? Yuk kita kulik bro. Rumor perpanjangan kontrak untuk Luca Marini masih kencang berhembus sejak jelang Grand Prix Prancis. Tapi pertanyaannya belum terjawab. Apakah Marini bakal naik kelas ke tim pabrikan atau tetap bertahan di tim satelit? Di sisi lain, bursa pembalap MotoGP makin panas. Nama-nama besar ikut terseret dalam spekulasi. Ada Toprak, si juara dunia World Superbike yang performanya makin solid. Lalu si bocah ajaib Pedro Acosta. Dan tentu saja Jorge Martin, juara bertahan MotoGP yang baru-baru ini bikin gempar. Menariknya, Acosta dan Martin diatur oleh manajer yang sama, dan dua-duanya sama-sama tidak betah di tim mereka sekarang. Acosta mulai frustasi dengan performa KTM yang loyo di awal musim. Masalahnya bukan cuma teknis. Di balik layar, krisis finansial bikin pabrikan Austria itu nyaris kolaps. Sementara Martin tiba-tiba membuat langkah mengejutkan. Tambah banyak drama, dia disebut-sebut mengajukan permintaan cabut lebih awal dari Aprilia. Meskipun kontraknya masih berlaku sampai 2006. Masalahnya, Aprilia dinilai tidak jauh lebih baik dari KTM. Para rider mereka kesulitan menembus 5 besar, dan itu jelas bikin gerah. Di tengah situasi ini, posisi Luca Marini juga ikut terdesak. Tapi adik dari Valentino Rossi ini terlihat tenang menghadapi tekanan. Kami sudah mulai melakukan diskusi, tapi saya ingin memanfaatkan waktu yang ada. Khawatir soal masa depan? Tidak pernah, ujar Marini. Optimisme Marini bukan tanpa alasan. Meski belum tampil mencolok secara hasil, dia mendapat banyak pujian atas perkembangan performa Honda musim ini. Marini dikenal sebagai pembalap yang punya kemampuan analisis kuat, dan kontribusinya mulai terlihat dari progres RC213V yang makin kompetitif. Situasi kontrak dan bursa transfer di MotoGP 2025 benar-benar memanas. Satu hal yang pasti, kursi-kursi penting bakal diperebutkan habis-habisan dan drama masih jauh dari kata selesai. Bukan cuma konsisten finish, Luca Marini juga dikenal punya kualitas umpan balik yang tajam dan pendekatan teknis yang sangat rapi. Dia nyaris selalu menyelesaikan balapan, dan ini jadi nilai plus tersendiri buat Honda, terutama dalam hal pengumpulan data pengembangan motor.
Kemampuan inilah yang membuat manajer tim Honda, Alberto Puig, cukup terkesan. Seperti dilansir The Race pertengahan bulan lalu, Marini dinilai sebagai salah satu pembalap paling cermat dalam hal analisis dan pengembangan motor. Dan kelebihan ini akan jadi sangat krusial untuk menghadapi regulasi teknis baru yang akan berlaku mulai 2027. Tapi meskipun kontribusinya besar di balik layar, posisi Marini di tim pabrikan Honda belum aman. Kenapa? Karena hasil balapannya yang mayoritas mentok di 10 besar, masih kalah mencolok dibandingkan Johan Zarco, yang sejauh ini jadi ujung tombak Honda di lintasan. Solusi yang paling mungkin, Marini bisa saja turun ke kasta tim satelit LCR Honda. Tapi jangan salah sangka, turun ke LCR bukan berarti kehilangan semuanya. Tim satelit ini dapat dukungan penuh dari Honda, termasuk motor spek pabrikan. Jadi secara teknis, Marini tetap bisa bersaing tanpa harus kehilangan banyak potensi. Sementara itu, kabar soal Jorge Martin masih menggantung. Honda kabarnya belum akan bergerak menawarkan kontrak sebelum status Martin dengan Aprilia benar-benar jelas. Sang juara bertahan disebut ingin cabut lebih cepat, tapi belum ada pengumuman resmi soal putus kontraknya. Jadi buat Marini, peluang tetap terbuka. Entah itu bertahan di tim pabrikan atau melanjutkan peran krusialnya di LCR. Yang jelas, Honda masih melihat nilai strategis dalam sosok pembalap yang satu ini. Bagaimana menurut Anda, bro? Silahkan berkomentar.